Shalom, puji Tuhan, pada kesempatan ini saya bersama dengan pengurus gereja mengucapkan selamat Natal. Dan tema kita kali ini adalah bersatu untuk Yesus yang terambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Saya akan bacakan nats ini. Demikian firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di Natal ini kami boleh memperingati kembali kehadiran-Mu ketika datang menjadi manusia. Terima kasih buat firman-Mu boleh kami dengar. Kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Apa yang sudah kami baca, kami dengar, boleh berbicara secara pribadi pada kami. Menghidupkan kembali semangat kami dalam membangun kebersamaan kami. Natal ini boleh menggugah setiap kami, merobohkan setiap tembok pemisah di antara kami. Terima kasih pakai hamba-Mu, dan dalam urapan Roh Kudus kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini. Segala puji syukur kami panjatkan doa ini. Dan dalam nama-Mu Tuhan, junjungan hidup kami dan juru selamat pribadi kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersatu untuk Yesus. Saudara, Natal itu berarti kedatangan Yesus ke dalam dunia. Bukan untuk agama tertentu, tapi untuk semua orang, semua suku dan semua bangsa. Mengapa demikian, saudara? Karena semua orang telah berbuat dosa. Itu kata kitab suci dalam Roma pasal 3:23. Dan untuk itulah Natal harus terwujud, karena tanpa Natal maka tidak akan pernah ada penebusan dosa. Saudara, kasih-Nya yang memungkinkan terjadi Natal tersebut. Dan kasih-Nya inilah yang mempersatukan saudara, saya dan semua orang yang berdosa. Dan hal ini yang mendorong kita untuk menyatu dan menyingkirkan segala sekat, gap, kesenjangan, tembok pemisah. Karena kita satu di dalam Tuhan. Saudara, Natal, kedatangan Kristus ke dalam dunia menjadi sebuah berita sukacita bagi seluruh dunia. Saudara,
Natal telah merobohkan tembok pemisah, perseteruan antara yang dekat dan yang jauh. Lalu mempersatukannya melalui apa? Pengorbanannya di atas kayu salib, yaitu kematiannya di atas kayu salib, sehingga keduanya dapat hidup dalam kesatuan damai sejahtera. Saudara, salah satu penghambat kesatuan itu adalah perbedaan, yaitu prinsip-prinsip hidup yang bertabrakan, kebiasaan-kebiasaan kecil yang berlainan, dan bahkan stereotip negatif yang beredar dengan liar di sekitar kita. Saudara, sungguh tidak mudah untuk membangun kesatuan di tengah-tengah keragaman. Nah, saudara, bagaimana perspektif Alkitab, sudut pandang Alkitab tentang perbedaan ini? Saudara, dengan memaknai Natal, sesungguhnya gereja dipanggil untuk saling mengasihi, saling menghormati, dan bahkan saling melayani agar damai sejahtera Kristus selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bersatu untuk Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Apakah yang menjadi alasan bagi kita bersatu untuk Yesus? Saudara, ada 3 hal yang menarik. Pertama, hukum Taurat sudah dibatalkan. Dalam Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya, perhatikan, dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saudara, selain membatalkan hukum-hukum yang memisahkan Yahudi dan non-Yahudi, seperti hukum sunat dan makanan halal atau makanan haram, Tuhan Yesus juga membatalkan fungsi Taurat sebagai jalan keselamatan. Tetapi fungsi Taurat sebagai hukum bagi umat Allah tetap berlaku, saudara, sebagai petunjuk hidup baru. Nah, istilah membatalkan dalam ayat yang kita baca tadi untuk membuat batal demi hukum, atau artinya untuk menjadikan tidak berlaku lagi. Dan ini ditulis dalam bentuk tata bahasanya aktif partisipal aoris. Berarti Tuhan Yesus sudah benar-benar menghilangkan hukuman mati dan hukuman perjanjian lama. Bisa kita lihat tadi dalam Efesus 2 ayat 16. Bisa kita bandingkan dalam Kolose 2 ayat 14. Bahkan Ibrani 8 ayat 13. Nah saudara, mari kita belajar kembali untuk mengingat sejarah perjalanan umat pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Ingat Musa, maka kita ingat 10 perintah Allah. Namun sesungguhnya kita tidak hanya fokus pada 10 perintah Allah. Karena apa? Bagi umat Israel ada 613 perintah Allah yang disebut dengan mitzvah. Bentuk jamanya adalah mitzvot yang dicatat dalam kumpulan kitab Taurat, saudara. Begitu berat bagi mereka untuk melaksanakan. Satu pun gagal bikin hati Tuhan kecewa. Kenapa demikian? Kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang itu mengenal dosa. Ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Saudara, bila hukum Taurat tidak dibatalkan, apa jadinya kita yang bukan bangsa Israel atau bangsa Yahudi? Karena kita bukan bangsa pilihan Allah. Bangsa Yahudi tidak patut membanggakan diri di atas Taurat karena mereka terbukti gagal dalam memenuhi semua perintah dan bahkan tuntutan-tuntutan yang ada di dalamnya.
Sementara bangsa-bangsa lain juga berdosa di hadapan Allah sehingga tidak ada perbedaan di antara keduanya. Baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi. Semuanya gagal. Saudara, penggenapan Taurat dalam Kristus Yesus menunjukkan bahwa semua orang berada pada posisi yang sama. Sama-sama gagal. Sama-sama bersandar pada karya Kristus di atas kayu salib. Tidak ada yang lebih daripada yang lain, saudara. Ini tidak bermaksud mengatakan bahwa perjanjian lama tidak terinspirasi dan tidak merupakan wahyu yang penting bagi orang-orang perjanjian baru. Ini berarti bahwa hukum Taurat bukanlah sarana keselamatan. Yang kedua, satu umat yang baru sudah diciptakan. Kita bisa lihat dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk apa? Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, kita amati kembali dalam Efesus 2 ayat 13. Ada hal yang menarik yang kontras. Dikatakan dulu di dalam dunia keadaan mereka tanpa harapan. Bisa kita lihat dalam ayat 12. Tetapi sekarang di dalam Kristus memiliki hak istimewa surgawi. Dulu mereka jauh tapi sekarang mereka menjadi dekat. Nah saudara, kita bisa bandingkan dalam Efesus 2 ayat 17 dari Efesus 2 ayat 13. Oleh darah Kristus. Ini mengacu kepada penebusan, penggantian, perwakilan Kristus. Kita tahu bahwa kematian Yesus menjadi substitusi atas dosa kita. Darah Kristus adalah sebuah metafora, korban untuk kematian Mesias. Itu diungkapkan juga oleh Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 29. Darah anak domba Allah. Ya, yang menyelesaikan masalah dosa kita. Yesus datang untuk mati. Itu diungkapkan jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Diungkapkan oleh Allah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah berkata pada Adam dan Hawa, melalui keturunanmu yang akan meremukkan kuasa si ular. Lalu kita melihat dalam Yesaya pasal 7 dijelaskan bahwa anak itu lahir dari seorang darah gadis dan namanya Immanuel. Dan diungkapkan dalam Yesaya 53 ya bahwa di mana hamba itu akan mati dengan penuh penderitaan. Dalam Markus 10:45 diungkapkan bahwa aku datang, itu kata Yesus, bukan untuk melayani tapi untuk dilayani, bahkan menyerahkan nyawa sebagai tebusan dosa manusia. Saudara, dalam Efesus 2:14 dikatakan karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Dalam terjemahan New American Standard Bible mengatakan yang membuat kedua kelompok menjadi satu. Dalam versi New King James Version mengatakan yang telah mempersatukan kedua pihak. Dalam New Revised Standard Version mengatakan ia telah membuat kedua kelompok menjadi satu. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, kalau kita amati dalam Efesus 2:14 ada 3 kata kerja. Pertama, present indikatif. Berarti Yesus terus menjadi dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Luar biasa. Jadi terus. Ini sesuatu yang menarik. Jadi Yesus terus tidak berhenti dalam saat kita menderita pun. Ya kita tetap ada damai. Seharusnya demikian. Yang kedua, aorist aktif participle. Membuat keduanya menjadi satu. Ini luar biasa karena Yesus di atas kayu salib. Yang membuat kita yang jauh menjadi dekat. Kita menyatu. Yang ketiga, aorist aktif participle. Mematahkan penghalang tembok pemisah. Kita disatukan. Artinya saudara, semua yang diperlukan telah dicapai untuk menyatukan
bangsa Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu entitas yang baru. Itu disebut dengan gereja. Saudara, kita perhatikan Efesus 2 ayat 15. Dikatakan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Semua etnis Yahudi atau non-Yahudi dipersatukan menjadi satu umat di dalam dan oleh Yesus. Namun ini tak berarti bahwa Yahudi dan non-Yahudi bersatu membentuk etnis ketiga atau hilangnya etnis Yahudi dan non-Yahudi. Artinya etnis Yahudi tetap Yahudi, etnis non-Yahudi tetap non-Yahudi. Yang dibatalkan saudara ketidaksetaraan di hadirat Allah. Artinya baik etnis Yahudi maupun non-Yahudi sama-sama setara, sama di hadirat Allah. Saudara, di dalam Allah mereka dipersatukan. Mereka melintasi jalan masuk yang sama. Mereka memiliki tujuan yang sama. Keduanya tidak lagi terasing dari Allah. Mereka satu. Kita perhatikan Efesus 2:14. Karena dialah damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merobohkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Perhatikan kata dialah. Karena dialah damai sejahtera kita. Kata dialah dari kata autos dalam bahasa Yunani itu kata yang ditekankan dalam ayat ini. Perhatikan. Jadi Yesus itu sentralnya. Lalu kemudian istilah yang kedua yaitu perdamaian. Itu berarti mengembalikan apa yang sudah patah. Berarti ada rekonsiliasi. Nah Yesus sang Mesias disebut Raja Damai. Kita sudah pernah bahas dalam Yesaya 9 ayat 6. Dan Sakaria 6 ayat 12-13. Mari kita baca. Yesaya 9 ayat kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sakaria 6 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Ini pernyataan nubuatan. Saudara, karya Kristus ini seharusnya lebih dari cukup untuk menjadi dasar, menjadi pondasi bagi kesatuan jemaat gereja Tuhan. Tidak boleh ada perbedaan apapun yang bisa menguranginya. Kesatuan dalam Kristus jauh lebih fundamental daripada semua perbedaan yang superficial. Saudara, kita lihat gambar ini. Minuman di meja beraneka ragam. Rasa, warna, ada kopi, ada teh. Ya, berbagai macam minuman. Kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua kita melihat saudara. Tangan itu berbagai macam warna. Membentuk satu kesatuan. Artinya apa? Kesatuan umat Allah bersumber dari Allah yang satu. Karena itu jangan kita beda-bedakan. Pentingnya kasih yang mempersatukan. Jangan terkotak-kotakan hanya karena berbeda. Aku orang Jawa, aku orang Batak, aku Tionghoa. Aku Ambon, aku Papua, kita semua sama. Mari kita tanamkan slogan atau prinsip bergereja yang benar. Bisa jadi dalam gereja ada yang punya kerohanian begitu bagus. Ada yang sedang bergumul, bahkan yang sedang rendah. Ya, tapi mari kita lihat. Gereja tempat berkumpulnya setiap orang-orang percaya. Dan mari kita tanamkan slogan gereja kita bukan tempat untuk orang-orang yang sempurna. Namun kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Natal adalah wujud kasih Allah. Kebenaran tanpa kasih sama dengan kebrutalan atau preman. Demikian juga kasih tanpa kebenaran adalah kemunafikan atau cari muka. Natal adalah wujud kasih Allah yang benar dan besar dengan kelahiran Yesus Kristus. Puji Tuhan. Firman Tuhan bersabda
Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, renungkanlah, sudahkah kasih Allah yang besar, yaitu Yesus Kristus, lahir dalam hidup kita? Hidup dalam hati saudara dan saya, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita dan tidak terjadi kemunafikan dan kebrutalan. Karena Natal adalah saat bagi kita untuk berbagi dengan sesama. Puji Tuhan. Saudara, bersediakah kita menanggalkan semua kebanggaan etnis suku yang ada? Maukah kita menjadikan karya Kristus sebagai pengikat kuat dalam komunitas kita? Jika ada perintang yang kita biarkan menghalangi penghayatan kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai suatu keluarga Allah, kita sedang menghinakan korban kematian Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga, saudara, kenapa kita bersatu untuk Yesus? Karena kita sudah diperdamaikan. Umat sudah diperdamaikan. Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara, kegagalan dalam menaati Taurat membuat semua orang berada di bawah murka Allah. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan, semua berdiri sebagai seteru Allah, musuh Allah yang patut untuk dihukum. Semua tidak layak untuk mendekati Allah karena tidak ada kemampuan, karena semua manusia telah berbuat dosa. Saudara, Efesus 2:18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara, jadi melalui korban Kristus sebuah jalan yang baru sudah dibuka. Bukan oleh ketaatan jasmania terhadap Taurat, melainkan secara roh. Bukan melalui berbagai ritual religius, ritual keagamaan, melainkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Umat yang telah didamaikan Kristus disebut sebagai apa? Kawan, sewarga, dan anggota kerajaan Allah yang hidup di bawah pimpinan dan hukum-hukum Allah. Yang kedua, keluarga Allah, oikos, bukan orang asing. Kita keluarga. Yang ketiga, tempat kediaman Allah. Bisa kita lihat dalam ayat 21 dan 22. Saudara, sebagai anggota keluarga Allah secara otomatis relasi hubungan antar etnis pun diungkapkan dengan istilah saudara. Jadi kita yang dalam Tuhan ketika melihat walaupun mereka berbeda suku, berbeda bangsa, negara. Kalau di dalam Tuhan Yesus kita adalah saudara. Dua kubu yang dulu terpisah jauh kini didekatkan melalui Kristus. Kristus membawa pendamaian untuk kedua pihak. Saudara, kita melihat gambar ini. Sapu lidi. Sapu lidi terdiri dari beberapa lidi-lidi yang diikat menjadi satu. Banyak dan diikat. Sehingga mampu mengerjakan pekerjaan yang besar. Bisa membersihkan. Demikian juga bagi kita. Kita banyak. Terdiri dari beberapa suku, bangsa, negara. Namun ketika diikat menjadi satu, kita bisa mengerjakan pekerjaan yang besar. Asal dengan catatan, mau bersama-sama. Kini kita susah sekali mencari orang-orang yang mau bersama-sama. Semuanya mau misa-misa sendiri, semuanya mau sendiri-sendiri. Mari kita belajar lewat Natal ini. Kita menyatu karena kita sama-sama sudah mengalami namanya rekonsiliasi. Saudara, kelahiran Sang Raja Damai merupakan suatu momentum untuk memperbarui hidup pribadi kita maupun hidup kebersamaan kita. Kita harus membuka diri kita agar damai sejahtera Kristus benar-benar memerintah, memimpin dalam hati kita.
Kita mendambakan damai sejahtera, baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup kebersamaan kita. Saudara, kita merindukan suatu bumi yang penuh dengan kedamaian. Dan umat manusia yang makin menyadari bahwa kita sesungguhnya bersaudara. Hanya dengan demikian kita akan mengalami sukacita sejati. Natal seharusnya mendatangkan sukacita karena kita melihat semua kita saudara dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, kita percaya bahwa Allah itu adalah sumber damai kita. Kita harus mewujudkan komitmen kita, dan yaitu menjadi pembawa damai. Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau kita mengakui sebagai anak Allah, kita tidak membawa damai, kita adalah anak-anak setan. Saudara, mengapa kita harus bersatu? Kita harus hidup buat Tuhan. Dengan memaknai Natal yang kita peringati kali ini, yaitu kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, kita dipanggil untuk saling mengasihi, saling menghormati, dan saling melayani, agar damai sejahtera Kristus selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Meskipun ada perbedaan, meskipun kita hidup di tengah-tengah penderitaan, tapi kita menyatu. Saudara, ada 3 alasan mengapa kita harus bersatu. Ini harus kita pahami bila kita ingin bersatu buat Tuhan. Pertama, hukum Taurat sudah dibatalkan. Di sini kita patut bersyukur. Natal merombak sejarah kita. Dengan iman kita diselamatkan. Karena itu mari kita bersyukur. Kita tidak dituntut dengan hukum-hukum itu. Inilah anugerah Tuhan. Inilah kasih karunia Tuhan luar biasa. Yang kedua, kita menjadi satu umat yang baru. Sudah diciptakan. Jadi jangan lagi kita mempersoalkan perbedaan. Lebih dari itu yang ketiga, kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan Yesus. Maka selayaknya kita hidup dalam damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar di Natal yang kami peringati ini. Kami bersyukur buat karya-Mu. Lewat Natal ini kami diingatkan kembali. Bahwa sesungguhnya ketika kami melihat orang lain, tapi mereka dalam Tuhan, sesungguhnya mereka adalah saudara kami. Bersyukur buat karya-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Sehingga kami bebas dari tuntutan hukum Taurat. Karena iman kami kepada Engkau. Karena anugerah-Mu yang begitu besar. Melalui iman kami kepada Yesus. Lebih dari itu kami sama-sama sudah diperdamaikan. Sehingga kami boleh melihat orang lain sebagai saudara. Terima kasih buat pesan Natal bagi kami. Biarlah kami boleh membawa damai. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita.